Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Marda dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi dengan NIM 2205861. Di sini, pada kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, saya akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka Belajar dan pengaruhnya. Adapun di bagian pertama, yaitu pada bagian latar belakang, menjelaskan bahwa Merdeka Belajar merupakan slogan pendidikan yang saat ini sedang digegerkan oleh Menteri Pendidikan, di mana prinsip Merdeka Belajar diharapkan dapat mempercepat proses reformasi pendidikan di Indonesia yang selama ini dianggap sudah layu secara perlahan. Selanjutnya, pada masa COVID-19 pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan dalam perkembangan industri. Karena dengan kondisi siswa belajar di rumah, maka transformasi pendidikan menjadi berkembang melalui peningkatan teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Merdeka Belajar. Nah, apa sih itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar merupakan salah satu program yang dibuat oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim, yang dengan tujuan ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia dan juga ceria. Di mana dalam artian bahagia di sini adalah untuk guru, peserta didik, orang tua, dan semua orang. Selanjutnya, adapun tujuan Merdeka Belajar itu ada 3. Yang pertama, untuk menciptakan link dan match yang menghubungkan dunia belajar dengan dunia kerja. Yang kedua, untuk mewujudkan kualitas atau mutu pendidikan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, agar peserta didik mempunyai keleluasaan dalam belajar bukan hanya dalam satu segmen saja. Ya, selanjutnya kita lanjut ke tahapan penting kebijakan Merdeka Belajar. Dalam tahapan ini ada 3. Yang pertama, untuk membangun ekosistem pendidikan berbasis teknologi. Yang kedua, untuk berjuang bersama pada masa kini. Dan yang ketiga, menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur terbaik untuk mendukung kebijakan pemerintah. Adapun 4 kebijakan dalam Merdeka Belajar, yaitu USBN diganti menjadi ujian semester. Yang kedua, ujian nasional dihapuskan. Yang ketiga, RPP dipersingkat. Dan yang keempat, zonasi PPDB lebih difleksibel. Adapun keunggulan dalam kurikulum Merdeka ini yaitu ada 2. Yang pertama, lebih sederhana dan menyenangkan. Dan yang kedua, komunikatif dan interaktif dalam proses pembelajaran. Adapun juga kekurangan dalam Merdeka Belajar, yaitu ada 3. Yang pertama, persiapan penerapan kurikulum Merdeka yang kurang matang. Yang kedua, sistem pelaksanaan yang belum serentak. Dan yang ketiga, pencapaian pendidikan mengenai tujuan, isi, dan bahan yang belum dikuasai. Adapun dampak pengaruh Merdeka Belajar dalam pendidikan, yaitu ada pengaruh negatif dan positif. Pengaruh negatifnya ada 3. Yang pertama, membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Yang kedua, kurangnya guru untuk merdeka. Dan yang ketiga, kurangnya referensi. Pengaruh positifnya yaitu ada 2. Yang pertama, anak didik bebas berekspresi. Dan yang kedua, anak didik tidak dituntut untuk sama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.